Nah, untuk itu hari ini kita akan belajar untuk merenungkan sesuatu ya tentang doa Bapa kami itu dari sudut pandang Tuhan Yesus, bukan dari sudut pandang kita. Oke ya. Nah, kalau kita mengenal doa Bapa kami dari sudut pandang Tuhan, maka kita tidak akan pernah keliru mengerti atau menafsirkannya. Ya, saya beri contoh. Ya, suatu hari ada orang melihat kejadian kebakaran. Ya, ada kebakaran di satu tempat. Nah, banyak orang yang melihatnya itu. Saudara percaya enggak? Misalnya 10 orang melihat kebakaran itu, kalau masing-masing orang ditanya, saudara tahu akan dapat 10 cerita yang berbeda tentang satu peristiwa, yaitu kebakaran di satu tempat. Ngerti gak maksud saya? Ada kejadian apalagi, misalnya tabrakan misalnya, yang ngelihat juga 10 orang. Saudara percaya nggak? 10 orang itu akan mempunyai cerita yang beda-beda, tergantung posisi di mana mereka berdiri dan melihat apa di satu sudut yang mereka lihat. Baik, Pak Ari Nino Baes gabung, puji Tuhan, tadi pagi baru penginjilan ya, seorang ibu. Nah, seperti itu doa Bapa kami. Ada banyak tafsiran, bahkan ada sekian banyak buku yang ditulis tentang doa Bapa kami. Nah, ternyata mengerti, memahami, mengenal firman Tuhan ya, itu bisa dari banyak sudut pandang. Contoh doktrin. Wah, kalau sudah melihat firman Tuhan, melihat Alkitab dari sudut pandang doktrin, itu nggak ada habisnya. Akan terjadi perdebatan yang nggak selesai-selesai. Karena doktrin itu dari hasil buah pikiran seorang, dan dia yakini bahwa itu benar. Maka itu untuk bisa mengerti betul firman Tuhan itu, maka kita harus melihat dari sudut pandang Tuhan. Tidak boleh dari sudut pandang mana-mana. Nah, sudut pandang Tuhan itu ada di dalam satu tempat di antara dua garis. Saya ulangi, sudut pandang Tuhan itu ada di sebuah tempat dalam dua buah garis, seperti jalan raya. Apa bedanya jalan raya dan jalan setapak? Bedanya kalau jalan setapak nggak ada garisnya, mau-maunya orang yang ngelewati. Tapi kalau jalan raya pasti ada dua garis kiri kanan itu. Nah, bayangkan kalau di jalan raya, apalagi jalan tol, nggak ada garisnya. Tabrakannya luar biasa. Bertahun-tahun saya menjaga konsep ini supaya saya tidak salah dalam mengertikan firman Tuhan. Karena banyak tafsiran. Nah, puji Tuhan, kita menemukan dua garis itu yang Tuhan Yesus katakan. Hanya ada dua hukum yang mencakup seluruh hukum Tuhan. Saya ulangi, Tuhan Yesus berkata hanya ada dua hukum ya, dua jalur yang mencakup seluruh hukum Tuhan itu. Masih ingat? Yang pertama, kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, akal budimu, kemampuanmu. Itu jalur yang kiri. Lalu Tuhan Yesus berkata, yang kedua, tapi yang sama dengan yang pertama. Berarti gak ada nomor satu, gak ada nomor dua. Sama. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, jadi semua firman tidak akan melenceng keluar
Kalau kita ada di antara dua garis itu, ya saya ulangi, firman Tuhan gak akan salah. Yaitu garis yang pertama, kasihlah Tuhan dengan segenap. Dan kasihlah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Maaf, doktrin yang ditemukan oleh masing-masing teolog, yang dipercayai oleh masing-masing sinode, maaf, di luar dari dua jalur ini. Kok bisa? Maaf, buktinya masing-masing doktrin itu harus dipertahankan, kalau perlu diperdebatkan, kalau perlu saling membantai, saling menjatuhkan, karena doktrin harus dipercayai bahwa kami yang paling benar. Nah, dari situ kita melihat doktrin sebagus apapun, dari teologi manapun, dari sinode apapun, ada di luar dua garis ini. Karena kalau kita masing-masing mengasihi Tuhan dengan segenap hidup kita, dan kita mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri, nggak mungkin hasilnya ada perdebatan, sampai bertengkar, sampai pukul-pukulan, berkelahi. Lihat itu. Terima kasih Filipus, ayatnya sudah ditunjukkan tadi. Maka itu saudara, ayo kita kembali kepada dua hukum yang Tuhan Yesus tulis, dan itu mencakup semua hukum Taurat itu. Nah, doa Bapa kami, apa yang Papa pandang, sudut pandangnya dengan doa Bapa kami itu jelas sekali. Ada 3 rangka, ya, 3 kerangkanya. Yang pertama tentang Dia sendiri dan kerajaannya dan kehendaknya. Tolong dicatat. Dalam kerangka doa Bapa kami, dari sudut pandang Tuhan kita ada 3 hal besar. Nomor 1, tentang Dia sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh keluar dari Dia, dan tidak boleh keluar dari sistem kerajaannya, dan tidak boleh ada kehendak sedikit pun dari seorang manusia, apalagi lebih. Sebab semuanya harus jadi seperti kehendak Bapa. Nah, ini rangka yang pertama. Pasti kita akan bisa melihat lebih jelas lagi. Saya ulangi, harus tentang Bapa yang di surga, tentang kerajaannya, bukan kerajaan manusia, tentang kehendaknya, bukan kehendak siapa-siapa. Nah, doktrin itu kehendak manusia. Buktinya apa? Buktinya mereka harus mempertahankan doktrinnya dan menyalahkan yang lain. Mana Bapa di surga? Bukankah kita anak Bapa yang sama? Nah, sampai di sini masih ingat saya pernah sharing ini berapa bulan yang lalu, viral di sosial media. Ya, mudah-mudahan masih ada yang ingat. Nah, bagi yang belum pernah tahu supaya hari ini tahu. Suatu hari ada satu keluarga Kristen sedang makan siang. Ya, tiba-tiba di depan rumah mereka ada pengemis yang sedang minta sesuatu. Lalu kepala keluarga yang Kristen ini mempersilahkan dia masuk, pengemis ini, lewat jalan belakang. Nah, duduk, dibawa masuk lewat pintu belakang, yaitu pintu dapur. Lalu suruh duduk di lantai. Baik toh kelihatannya. Nah, terus bapak yang Kristen ini masuk ke dalam, ambil piring dan diisi makanan. Nah, pengemis ini melihat istrinya, ya, dan anak-anaknya duduk di meja makan, istri bapak ini loh. Nah, ya udah, dia senang dong pengemis ini dapat makanan yang luar biasa itu.
Nah, karena karena kepala keluarga ini Kristen, wajar ngajak doa. Lalu dia bilang, tolong ya sebelum makan doa dulu dan tirukan doa saya. Wajar. Bapa kami yang di surga. Tahu-tahu pengemis ini mengikuti Bapamu yang di surga. Nah, orang ini bingung, apa aku salah ngomong atau dia salah dengar? Dia yakin dia nggak salah ngomong. Aku bilang Bapa kami yang di dalam surga. Kedua kali diulang. Tirukan ya, Bapa kami yang di dalam surga. Pengemis ini tetap bilang Bapamu yang di dalam surga. Ketiga kali ya sudah mulai nada tinggi, Bapa kami yang di dalam surga. Tetap pengemis ini mengikuti Bapamu yang di dalam surga. Akhirnya nggak jadi doa, piring belum diberi. Terus dia tanya, loh aku bilang apa? Bapa kami dalam surga. Ya kenapa kamu nggak ngikuti, tapi kamu bilang Bapamu yang dalam surga? Saudara, ini ilustrasi hebat yang saya pernah temui. Pengemis ini bilang, kalau our father, Bapa kami, berarti kita bersaudara dong. Kalau kita bersaudara, nggak mungkin aku makan duduk di lantai dan keluargamu makan duduk di meja makan. Wih, ini templakan yang luar biasa. Hebat nggak? Inilah konsep memandang doa Bapa kami dari sudut pandang Bapa di surga. Bapa kami yang ada di surga. Catat, intoleransi adalah kejahatan yang terbesar dalam sejarah umat manusia. Rasialis adalah kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Membeda-bedakan warna kulit, suku, bangsa, bahasa, budaya, bentuk rambut adalah kejahatan terbesar. Karena Bapa kita itu satu. Tolong bukakan Kisah Rasul 17 ayat 26. Wow, ini firman yang luar biasa untuk meyakinkan kita bahwa intoleransi itu musuh Tuhan. Ya, kejahatan rasialis itu kebencian Tuhan. Sebab dari satu orang saja. Perhatikan. Sebab dari satu orang saja Tuhan menjadikan segala bangsa dengan macam-macam bahasa, warna kulit, budaya, tempat beda-beda, tapi dari satu orang saja. Nah, kalau semua bangsa terdiri disebabkan karena satu orang saja, yaitu Adam, berarti kita bersaudara dong. Betul nggak? Kita bersaudara. Maka itu saudara, jangan kita membeda-bedakan warna kulit. Rasialis itu kebencian Tuhan. Berkali-kali saya mendapatkan pewahyuan yang luar biasa. Satu-satunya hak yang Tuhan tidak pernah beri kepada umat manusia adalah ketika kita mau dilahirkan. Papa tidak pernah minta kita, ya. Ada komen dari Kristo, iya, membela kebenaran itu nggak ada di seluruh Alkitab. Benar, itu benar. Nggak perlu dibela, nggak perlu diperdebatkan. Betul. Ya, saya ulangi lagi. Satu-satunya hak, ya, yang tidak pernah diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia di dunia adalah hak ketika kita mau dilahirkan. Tuhan tidak pernah menanyakan kepada kita, Daniel, aku mau lahirkan kamu ke dunia, kamu ingin lahir jadi bangsa apa? Tidak ada. Semua itu penentuan Tuhan. Kita ini kulit hitam, kita ini kulit putih, kulit berwarna, dan macam-macam lagi. Itu Tuhan yang menentukan.
Maka itu doa Bapa kami ini dahsyat. Our Father, Bapa kami. Jadi kita ini semuanya bersaudara. Agama yang merusak semuanya itu. Jelas ya, agama yang merusak. Nah, ini kerangka yang pertama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Jadi saudara dan saya tidak boleh hidup di luar Bapa di surga. Kita tidak boleh hidup di dalam pemerintahan kerajaan manapun juga. Kita tidak boleh hidup dengan keinginan diri sendiri, apalagi keinginan si setan. Kita harus hidup semua dalam keinginan Bapa di surga. Jadilah kehendakmu. Nah, inti dari doa Bapa kami ada di kalimat yang berikut. Supaya bumi jadi seperti surga. Tolong yang baru tahu hari ini, saudara catat. Supaya bumi jadi seperti surga. Wah, itu luar biasa. Karena kalau kita gagal menjadikan bumi jadi seperti surga, dengar, kalau kita gagal membuat bumi jadi seperti surga, dan sudah terjadi dengan sendirinya, bumi itu seperti neraka. Fakta sudah kita alami dan sedang kita alami sekarang ini. Fakta neraka ada di bumi. Jadi nggak usah diskusi tentang neraka. Bumi ini seperti neraka karena kita gagal. Bagaimana sih bentuk surga itu? Saudara nggak usah cari kiri kanan, lihat peta, cari GPS. Surga itu di mana? Nggak akan ketemu. Oke ya, jadi Papa tidak bicara di Alkitab nggak ada surga itu suatu letak geografis yang kita bisa temukan lintang utara, garis bujur timurnya, bujur baratnya, nggak ada. Ya, kita menemukan surga. Kita buka ya, Yesaya 11 ayat yang kelima. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, nggak nyimpang dari kebenaran kesetiaan. Di sini kita lihat definisi surga. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Melekat kebenaran dan kesetiaan. BES-nya jelas. Ia bertindak dengan adil. Kembali coba lihat ayat 5 BES-nya. Terjemahannya bagus. Ya maaf, ayat 5 lagi Filipus BES. Ini loh surga itu. Ayat 5. Ia bertindak dengan adil dan setia dalam segala-galanya. Neraka itu bukan bicara cuma apinya saja. Neraka bukan bicara tentang penyiksaannya, tidak. Di mana ada ketidakadilan, disitulah ada penderitaan dan itulah neraka. Di mana tidak ada kesetiaan, berarti disitulah ada perselingkuhan. Maka rumah tangga yang tidak setia itulah neraka. Hebat ya. Ayat 6. Ayat 6. Tolong kami Papa, mulai hari ini kami ambil putusan untuk menyatakan surga di bumi. Wah, ini surga. Haleluya. Serigala akan tinggal bersama domba. Aneh gak? Mustahil gak? Bukankah domba itu kesukaannya serigala? Kalau seperti kita suka sate kambing, kita suka gulai kambing, itu makanan serigala adalah domba. Tapi karena bumi sudah jadi seperti surga, serigalanya bertobat. Tidak karnivora lagi, tapi jadi vegetarian. Maaf ya. Macan tutul akan berbaring di samping kambing. Nah lu, bagaimana ceritanya? Macan tutul itu kesukaannya daging kambing. Ternyata macan tutul ya sudah bertobat. Lalu kambingnya nggak takut kumpul dengan macan tutul.
Maka itu kalau masih ada serigala-serigala di antara kita, masih ada macan tutul di antara kita yang masih suka makan dan gigit yang lain, bertobat hari ini. Terus anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama. Loh, bagaimana ini? Singa jadi vegetarian, makan rumput. Keren ya. Anak singa dan anak lembu berubah jadi vegetarian, jadi makan rumput mereka. Terus seorang anak kecil akan menggiringnya. Perhatikan. Jadi anak kecil pun gak takut. Betul ya, itu luar biasa. Terus ayat 7. Wih, inilah bumi jadi seperti surga. Ayat 7. Surga ayat 7. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput. Wih, beruangnya juga bertobat, bukan karnivora lagi. Dan anaknya, anak beruang dan anak lembu akan sama-sama berbaring. Coba kita merenung sebentar. Wih, jadi serigala, macan tutul, singa, beruang bertobat semua, berdamai. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Wih, saudara, maka itu saya katakan lagi, intoleransi itu setan betul. Dan ternyata yang menjijikkan, jijik. Tidak ada orang lain yang begitu rasialis dan intoleransi, catat, selain orang yang beragama. Catat itu baik-baik. Justru orang yang fanatik dengan agamanya, itu kebencian Tuhan yang membuat surga nggak bisa turun ke bumi, sehingga bumi nggak bisa jadi seperti surga. Akhirnya bumi jadi seperti neraka. Ini kerinduan Tuhan. Surga itu, bumi ini damai, aman. Semuanya toleransi, saling mengerti, saling menerima, saling mengasihi. Hebat sekali. Gak ada yang saling gigit, gak ada yang saling makan. Semuanya adil, semuanya benar, semuanya setia. Itu kerinduan Tuhan. Maka itu kita harus berubah dalam sikap hidup kita yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan. Ayat 8. Belum selesai. Ayat 8. Ada apa itu? Terima kasih Papa, surga itu nyata sekali. Ya, Naldo, puji Tuhan, senang. Ferry, apa kabar kamu? Kamu gak muncul ini. Kami ada di Sydney, kamu kemana? Ya, anak yang menyusu. Bayangkan, kira-kira umur berapa? Belum setahun. Anak yang masih menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Bahkan seorang bayi takkan cedera bila bermain dekat ular berbisa. Itu PS-nya ya. Saya ulangi terjemahan baru. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Wih. Oh Tuhan, ampuni kami. Ular saja bisa bertobat. Terlalu. Kalau kita nggak bisa bertobat, malu dengan ular. Mereka bertobat, binatang-binatang buas bertobat. Maka itu manusia jahat, ganas, lebih daripada binatang buas. Apa yang terjadi? Ayat 9. Ini loh surga itu. Ayat 9. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku atau yang berlaku busuk. Ini surga. Gak ada yang berbuat jahat. Beda dengan gak ada kejahatan. Biar kejahatan masih ada, tapi kalau kita tidak melakukan kejahatan, maka kejahatan tidak laku. Karena kita tidak mau berbuat jahat. Juga gak ada yang berlaku busuk. Gak ada. Di seluruh gunungku yang kudus. Haleluya. Ini surga yang ada di bumi.
Tolong dicatat, saudara. Tolong diperhatikan. Nggak ada yang berbuat jahat. Nggak ada yang berlaku busuk. Nggak ada. Terima kasih Papa untuk konsep yang luar biasa ini. Kenapa kok begitu? Sebab seluruh bumi, nah ini loh, penuh dengan pengenalan. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Yahweh. Hanya karena mengenal Bapa, maka bumi ini damai seperti surga. Akibatnya pengenalan kepada Bapa itu seperti air laut yang menutupi dasarnya. Ayat saya baca. Mereka tidak akan menyakiti ataupun merusak di seluruh gunungku yang kudus. Karena bumi akan penuh dengan pengenalan yang betul akan Yahweh. Seperti air menutupi dasarnya. BS. Di Sion, ya, bukit suci Tuhan, tidak ada yang jahat atau yang merusak. Negeri akan penuh pengenalan tentang Tuhan. Akan Tuhan seperti air memenuhi lautan. Jadi ini inti dari doa Bapa kami. Bumi jadi seperti surga. Dan itu hanya saudara dan saya. Catat, hal itu adalah tugas kita. Hanya saudara dan saya. Tidak ada kelompok lain dan tidak ada manusia lain yang dapat kepercayaan ini kecuali kita. Maka itu kejam dan jahat kalau kita tidak beri makan. Masih ingat Matius 4 ayat 2 dan 3? Ternyata setan selalu bekerja kalau ada orang lapar. Kalau di bumi gak ada orang lapar, maka setan pindah balik ke neraka lagi. Maka itu selama setan gak sudah balik ke neraka lagi, otomatis bumi jadi seperti surga. Karena gak ada setannya. Beri makan orang lapar, jangan pelit, jangan egois. Ayo jujur, sampai sudah menjelang akhir bulan kelima. Dari bulan Januari lalu saudara beri makan berapa orang sampai hari ini. Tolong perhatikan. Yang pelit gak akan masuk surga. Catat itu. Kalau saudara punya banyak kekayaan dan saudara gak pernah serahkan kepada siapa saja, maka kalau saudara meninggal kekayaan itu milik negara. Wih, sadis sekali. Maka itu Tuhan benci pada orang pelit. Kerangka ketiga, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Itu luar biasa. Jadi kita akan melakukan doa Bapa kami dengan 3 kerangka ini. Ampunilah kesalahan kami. Ini rangka yang ketiga. Jadi gak ada musuh, gak ada dendam. Mungkin saya berkata, aku gak dendam, aku gak benci, cuma masih ingat, ya sama saja. Apa yang dia pernah buat atas aku gak bisa lupakan. Buang itu. Nah, kalau sudah ini kita kerjakan, maka firman ini terjadi. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Bumi harus jadi seperti surga dengan cara kita menjadi pelaksananya. Jadi jangan anggap enteng doa Bapa kami. Jangan anggap enteng. Yohanes 20 ayat 23. Wih, ini hanya gereja, hanya murid Yesus yang punya. Otoritas ini, mandat ini tidak dimiliki oleh siapapun. Ya, oke. Matius 5 dulu ayat 9. Supaya kita tahu bahwa kita ini pembawa damai. Matius 5 ayat 9 dulu. Makasih ya. Nanti kita sambung ke Yohanes 20 ayat 23. Wah, luar biasa. Matius 5 ayat 9 dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita bisa disebut, diangkat, diadopsi jadi anak-anak Bapa di surga. Bukan karena kita rajin puasa, rajin perpuluhan, rajin doa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, tidak. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut
anak-anak Tuhan. Terjemahan sederhana Indonesia TSI. Sungguh diberkati Tuhan orang-orang yang bekerja untuk mendatangkan damai, karena mereka lah yang akan disebut anak-anaknya. Nah, bagi yang belum pernah tahu, biar hari ini tahu. Satu-satunya ayat yang memberitahu kita kenapa kok bisa kita disebut anak-anak Tuhan, ternyata cuma satu. Kalau kita nggak punya musuh dan kita adalah peacemaker, pembuat damai. Saudara, 3 hari yang lalu, saya nggak tahu saudara ngikuti berita nggak, warga binaan supaya tahu ya. Waduh, Yong, sudah pindah rumah kalian ya di Las Vegas? Dia Papa mampir. Selamat untuk rumah baru. 4 hari yang lalu dunia digemparkan dengan pernyataan 9 kepala negara, bukan negara ecek-ecek, negara besar. Ada apa itu? Presiden Joko Widodo berhasil nanti bulan Oktober akan mempertemukan Presiden Rusia dan Presiden Ukraina yang sedang perang sekarang. Dan 2 presiden yang sedang perang ini sudah menjawab kesediaannya untuk hadir di pertemuan G20 di Bali bulan Oktober ini. Dunia terkagum-kagum. Saudara, kita nggak bicara agamanya Jokowi, nggak urusan. Tapi ternyata yang dia lakukan adalah Matius 5 ayat 9. Membawa damai. Nah, setelah berita itu viral, seperti sampai zamannya Bill Clinton ketika Menahem Begin dengan Anwar Sadat bisa, Anwar Sadat siapa ya? Perdana Menteri Presiden Mesir di Camp David, maka mereka dapat hadiah Nobel perdamaian. Nah, diperkirakan kalau Oktober nanti betul-betul itu terjadi, maka Joko Widodo akan jadi presiden pertama Indonesia yang mendapat hadiah Nobel perdamaian. Bayangkan negara-negara besar gak bisa mendamaikan mereka, ternyata dari Indonesia. Nah, saudara, ini kuncinya. Kalau kita saling mengampuni. Ayat terakhir Yohanes 20 ayat 23. Apa itu mengampuni? Ya, ini dia yang Tuhan inginkan atas kita. Mengampuni. Yohanes 20 ayat 23. Biarlah semua kita ya mengikuti. Di sini ada istri saya, anak-anak saya sedang makan. Ayo kalian belajar juga. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, kita loh, bukan Tuhan yang mengampuni dosa. Ya, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Saudara masih ingat satu-satunya yang dikerjakan Tuhan Yesus yang selalu membangkitkan kemarahan imam-imam ahli Taurat orang Farisi, cuma satu. Ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berkata, "Hei anakku, dosamu diampuni." Saudara perhatikan, ini satu-satunya hal yang dibuat oleh Tuhan Yesus dan dibenci, gak disukai oleh mereka. Ketika Tuhan Yesus mengampuni orang, itu mereka pasti marah. Nah, tidak ada agama di dunia yang umatnya diberi hak untuk mengampuni dosa orang. Catat, tidak ada agama di dunia yang umatnya punya hak untuk mengampuni. Pertama kali saya belajar bedanya mengampuni dan memaafkan, itu justru dari sahabat saya orang Islam, namanya Abdullah. Saudara, dia keturunan Arab. Karena dia tahu saya pendeta. Nah, dia kaget. Loh, jadi di agamamu itu bukan memaafkan orang, bukan mengampuni orang. Loh, saya bingung. Tul, saya panggil dia Tul. Tul, apa bedanya memaafkan dan mengampuni? Beda. Memaafkan itu adalah sesama kita. Kalau mengampuni itu hanya Tuhan yang bisa. Oh, saya baru mengerti. Maka itu saudara dan saya adalah satu-satunya kelompok manusia di dunia
yang punya otoritas, mandat, kuasa untuk mengampuni dosa orang. Jadi bukan Tuhan saja yang bisa mengampuni dosa orang, kita pun bisa. Ini inti doa Bapa kami. Maka itu bumi bisa jadi seperti surga karena gak ada permusuhan. Setannya sudah pindah balik ke neraka lagi. Wih, ini luar biasa. Nah, satu-satunya kelompok manusia yang menggenapi Yohanes 20 ayat 23 dan bukan dalam hidup sebagai agama Kristen, tolong catat, mereka adalah para duta besar dan konsulat. Wih, luar biasa. Ini yang kita harus tahu. Terima kasih Don. Ini anak saya gembala di Nabire nulis, mengampuni bukanlah kita membenarkan perbuatan orang mengampuni bukanlah kita membenarkan perbuatan orang yang berbuat kesalahan kepada kita, tapi mengampuni adalah mengizinkan Tuhan menyatakan kasihnya untuk merubah orang yang bersalah kepada kita. Saudara, Don nanti Papa akan jelaskan. Ada yang lebih dalam lagi daripada itu. Nah, satu-satunya kelompok manusia yang bukan murid Tuhan Yesus dan bukan Kristen, tetapi mempunyai kuasa untuk mengampuni adalah para duta besar dan para konsulat jenderal dari semua negara di dunia. Mereka ada hukum namanya kekebalan diplomatik atau swaka atau immunity dalam bahasa Inggrisnya. Jadi kalau maaf misalnya kita ini penjahat, sebesar apa kejahatan kita, dan kita dikejar oleh aparat sebuah negara di tempat kita berbuat jahat, dan di depan kita tahu ada kedutaan besar atau konsulat jenderal. Begitu kita bisa masuk ke halamannya saja, satu langkah kaki kita sudah ada di halaman dalam kedutaan besar gedungnya atau konjen. Maka aparat keamanan yang ngejar kita harus stop. Tidak boleh pegang, tidak boleh sentuh, apalagi menangkap, tidak boleh. Saudara, mengapa duta besar dan konsulat jenderal punya hukum kekebalan diplomatik dan immunity ini? Ternyata hanya Alkitab yang punya tulisan itu. Kalau saudara baca kitab Bilangan, saya lupa di pasal berapa itu ya, Yahweh Tuhan minta kepada Musa supaya mendirikan 6 kota sebagai kota perlindungan, supaya para penjahat, para budak yang bisa selamat sampai ke kota itu nggak boleh dihukum. Nah, sebelum ada hukum internasional ini, ada sekelompok orang percaya di Amerika, ya, mereka mendirikan kota namanya Philadelphia. Bilangan 35, terima kasih Kristo. Nah, mereka ini salah satunya aja ada Benjamin Franklin dan siapa lagi. Mereka ini mendirikan kota yang diberi nama The City of the Brotherly Love, ya, dan maka itu ada gereja Philadelphia di kitab Wahyu. Wih, luar biasa. Jadi waktu kota Philadelphia didirikan zaman itu, semua budak yang sempat lolos dari yang menyiksa membeli dia, begitu sampai di kota Philadelphia nggak boleh dihukum. Mereka jadi orang bebas di Philadelphia itu, dan kota itu masih ada sampai hari ini. Saudara, jadi kita adalah satu-satunya kelompok manusia bersama dengan para duta besar dan konsulat jenderal yang punya hak, otoritas, mandat mengampuni dosa orang. Jadi nggak cuma Tuhan. Kalimat berikut belum selesai. Nah, ini yang jahat. Tolong perhatikan. Ya, di mana saja saudara dengar pengajaran ini, yang kedua ini jahat sekali. Masih Yohanes 20 ayat 23. Ini yang 90% orang Kristen lakukan. Filipus, Yohanes 20 ayat 23 lagi. Kita nggak boleh melakukan yang kedua ini. Ini yang kedua. Lihat, dan jikalau kita
menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Wih, saya lama mempelajari firman ini. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan memaafkan, ngampuni. Ternyata kalau saudara dan saya punya otoritas bisa mengampuni dosa orang. Tapi kalau kita tidak menggunakan otoritas itu, berarti kita tidak mau mengampuni dosa orang. Dan ketika kita tidak mau mengampuni dosa orang, dosanya tetap ada. Wih, ini menakutkan. Contoh, ada seseorang pernah dikecewakan oleh seseorang. Kecewa loh, jadi bukan kejahatan apa, kecil. Misalnya janji nggak nepati, ya kecil bukan. Tapi sejak hari itu, kalau orang ini buat janji lagi, maka yang tidak mengampuni itu, paling telat lagi. Memang dari dulu dia begitu. Ayo jujur, sering gak kita buat itu? Karena kita tidak mengampuni. Betul Armando, luar biasa otoritas yang dipercayakan Papa kepada kita. Sangat dahsyat. Mengampuni. Saudara, ngeri kalau kita menggunakan otoritas ini untuk menyatakan kesalahan orang tetap ada. Karena kita tidak mau mengampuni. Waduh, ngeri sekali. Maka itu mulai hari ini, ayo kita berubah betul-betul untuk hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Saya minta kalau ada di antara saudara sampai hari ini masih ingat-ingat salahnya saudaramu, temanmu, tetanggamu, keluargamu, sehingga saudara selalu ingat tiap kali ada sesuatu muncul lagi, paling dia begitu. Paling dia begitu. Ya Naldo, ini anak saya Renaldo Ginting. Keren banget ilustrasinya. Ya bersyukur Renaldo Ginting ini sudah menampung berapa banyak orang-orang yang gak diterima keluarganya ketika keluar dari penjara. Terima kasih Tuhan memakai Renaldo Ginting. Ayo semua kita juga jadi berkat, oke? Untuk menjadi duta besar kerajaan surga di bumi. Untuk menyelamatkan banyak orang yang berdosa, yang tersesat, supaya mereka juga diampuni. Jadi mulai hari ini jangan ada seorang pun di antara kita yang tidak mau mengampuni, ya, sehingga kita menjadi pencipta neraka di dunia. Hebat ya doa Bapa kami. Kalau kita pandang dari sudut pandang Tuhan, betul, luar biasa. Oke, ada yang tanya saya kapan ke Perth? Pasti nanti kalau saya balik Australia lagi saya ke Perth. Ya, jelas ya saudara. Ayo semua kita mulai hari ini rame-rame menggenapi, melaksanakan ya doa Bapa kami dalam hidup kita sehari-hari, supaya segera dengan cepat bumi